Mengasihi itu tanpa syarat. Matius 5 ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Jemaat yang terkasih, Dewina 46 tahun, seorang ibu rumah tangga yang kini menjadi pengasuh ibunya, Endeh Mariam 74 tahun, yang didiagnosa Alzheimer pada tahun 2022, menyadari bahwa merawat pasien Alzheimer bukan sekadar tugas fisik. Baginya pekerjaan tersebut membutuhkan kesabaran dan perasaan penuh kasih. Tantangan terbesar yang dihadapi Dewina bukan hanya fisik, melainkan juga mental. Ia menyebutkan bahwa kelelahan mental bisa lebih berat daripada kelelahan fisik dalam merawat penderita Alzheimer. Meski perasaan lelah sering datang, Dewina berusaha menjalani tugasnya dengan hati yang ringan. Sebagai ibu dari 2 anak, ia selalu mencari sisi positif dari kondisi ibunya. Meskipun seringkali ibunya menunjukkan perilaku yang tak terarah atau emosi yang tak menentu. Dewina juga mengenang perjuangannya membantu ibunya untuk memiliki pola tidur yang teratur. Awalnya ibunya sering terbangun di tengah malam, namun Dewina dengan sabar menciptakan pola tidur yang lebih baik. Dalam perjalanan merawat ibunya, Dewina belajar bahwa menghadapi Alzheimer berarti menghadapi emosi dengan kelembutan dan cinta tanpa syarat. Baginya, merawat bukan hanya soal merawat tubuh, tetapi juga memberikan dukungan emosional dan cinta. Kompas.com 18 September 2024. Jemaat terkasih, Dewina menjadi contoh bagus dalam hal kasih tanpa syarat. Bukan sekadar menjalankan kewajibannya sebagai seorang anak yang memang harus merawat orang tuanya, namun lebih dari itu, dia merawat dengan sabar, dengan kasih. Meskipun secara manusiawi itu sangat berat, karena dia merawat dengan kasih yang tulus, maka selalu saja ada energi dan semangat untuk merawat ibunya dengan sebaik-baiknya. Kasih sejati itu memang tanpa syarat, tanpa pamrih. Tuhan Yesus berfirman, "Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, lalu apa upahmu?" Jika kita berbuat baik dengan orang yang berbuat baik, itu biasa. Atau jika kita berbuat baik karena ada imbalan akan menerima sesuatu, itu pun biasa saja. Kasih yang dimaksud Tuhan Yesus adalah kasih yang tanpa batas, tanpa syarat, tanpa pamrih. Mengasihi orang lain yang dalam kondisi baik itu biasa dan mudah kita lakukan. Tetapi menjadi tantangan tersendiri ketika kita mengasihi orang dalam kondisi yang sakit. Merawat orang yang sedang sakit ini membutuhkan kesabaran dan pengendalian diri. Mengasihi tanpa syarat adalah mengasihi dengan merdeka, tanpa dibatasi oleh sekat-sekat atau keberadaan apapun. Mengasihi hanya untuk mengasihi. Hal itu mengandung makna demikian. Pertama, mengasihi tanpa syarat berarti mengasihi siapapun manusia tanpa membeda-bedakan. Manusia siapapun menjadi sasaran kasih. Kasih tidak boleh dibatasi oleh keberbedaan apapun. Yang kedua, kasih tanpa syarat berarti kasih tanpa pamrih. Kita harus mampu mengasihi dengan merdeka tanpa mengharapkan tanggapan atau balasan apapun. Meskipun arah kasih kita itu kepada manusia, tetapi sebenarnya melalui kasih kepada sesama, kita sedang memuliakan Tuhan yang telah mengasihi kita tanpa syarat. Salam sehat, salam bahagia, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang kami yakini hadir dan berkarya di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur sebelum kami beristirahat, Tuhan memperkenankan kami menerima dan menggumuli firman Tuhan.
Kembali Tuhan mengingatkan agar kami dapat mengasihi siapapun dalam kondisi apapun dengan merdeka, tanpa syarat, tanpa pamrih. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami menyerahkan berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami. Ada di antara kami sedang menderita sakit, Tuhan berkenan menyembuhkannya. Ada yang sedang mengalami duka cita dan beban berat kehidupan, kiranya Tuhan berkenan menolong kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat, kiranya Tuhan berkenan menjagai kami. Jika esok hari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini, kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bermakna. Ampunilah segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.